Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh ya bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan dipotong, diedit lalu diunggah ulang ya. Berikutnya juga seluruhnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga kembali kepada kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tadi malam pulang sampai rumah jam 1:30 ya. Ada saudara kita yang lagi kena musibah ya. Ada anggota keluarganya yang terpapar virus pemurtatan, sehingga kami harus mengadakan sebuah pendekatan untuk memberikan sebuah penjelasan sebagaimana harusnya dijelaskan gitu ya. Ya Arimatea ya begitu itu ya. Kita pulang sampai jam 1:30 dini hari ya, cukup membuat kita lelah, dan ini masih agak sedikit ngantuk. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak punya waktu yang cukup ya, jadi aku akan menjelaskan ke hal-hal yang poin-poin saja ya. Kemarin aku membahas tentang Hafenu Shalom Alaihim, yaitu masih terkait dengan Az-Zaitun ya. Tajuknya kemarin itu Az-Zaitun Hafenu Shalom Alaihim, salah satu metode pembelajaran bahasa Ibrani. Jadi salah satu metode dalam belajar bahasa itu lewat dilagukan. Dan itu sudah terbiasa di Jawa, di Sumatera juga begitu ya, karena lebih santai, lebih rileks, jadi orang gampang mengingatnya dengan cara dilakukan ya. Di situ ada komen dari Bapak Abdul Muluk ya, sorry kalau salah, iya Pak Abdul Muluk ya. Dia katakan bahwa Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang nyimak Gus, mantap kali kajiannya, apa yang Gus Bedik sampaikan, karena saya melihat dan mendengarkan murid-murid kelas 4 SD Muhammadiyah di tempatku, mereka untuk menghafal Asmaul Husna dinyanyikan dan ritmenya enak didengar. Nah, jadi sebetulnya metode dengan melagukan itu untuk menghafal itu metode yang sudah kita kenal ya, tidak sesuatu yang menjadi eksklusif, tidak kenal. Nah, aku kemarin menjelaskan ya, di Pondok Az-Zaitun itu ya diajarkan bahasa-bahasa yang itu penting, bukan hanya Inggris, bahasa Ibrani pun itu diajarkan ya. Sehingga kalau mereka menyanyikan lagu Hafenu Shalom Alaihim itu ya sebagai proses pembelajaran, itu kan ya sesuatu yang bisa dinalar gitu loh ya, yang bisa dinalar. Jadi kenapa harus itu dipermasalahkan? Aku sudah jelaskan kemarin.
Seperti komen-komen yang lalu-lalu juga ketika aku membahas Al Zaitun, dan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menjadi hal yang lumrah lah. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Tapi alhamdulillah ternyata kalau di statistik sih banyak yang pro daripada yang kontra. Tapi meskipun begitu kan statistik itu nanti ada yang tinjauannya kualitas dan kuantitas. Ya, kualitas dan kuantitas itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Oke. Seperti yang aku bilang, dari kajian kemarin juga begitu. Komen itu ada yang pro dan ada yang kontra. Maka supaya waktunya ini bisa singkat kita selesaikan karena aku sangat terbatas waktu. Yang pro aku ucapkan terima kasih lah ya. Terima kasih. Dan aku sekali lagi menyikapinya, hal yang demikian akan menjadikan aku syukur atau kufur. Sebagaimana Kanjeng Nabi Sulaiman ketika ya mendapatkan segalanya yang dia miliki, dia mengatakan bahwa ini akan menjadikan aku kufur atau syukur. Ya, aku menapak tilasi itu, ya, aku akan menjadikannya trigger sehingga aku bersyukur atau berkufur. Ya, tentunya kita berharap semuanya dan tanpa terkecuali aku tentunya bersyukur ya terhadap apa-apa yang telah dianugerahkan Gusti Allah Agung ya. Jadi gitu aja. Untuk yang pro-pro itu ya aku ucapkan terima kasih ya atas apa yang telah disampaikannya. Aku tidak membahasnya satu persatu ya karena waktunya juga tidak cukup. Aku akan berikan tanggapan untuk yang kontra saja ya, yang kontra saja. Yang kontra yang satu sih ambigu ya, tidak bisa dikatakan kontra, tidak bisa dikatakan pro. Tapi yang jelas-jelas kontra itu satu ya. Aku bilang tadi secara kuantitatif atau kualitatif. Meskipun satu, ini kontranya sangat kualitatif. Ya, sangat-sangat kualitatif. Ya, perhatikan sangat-sangat kualitatif. Aku sindir sebentar saja ya. Masalah yang ada menyarankan lewat email nggak segampang itu mas. Kalau lewat email terus aku diizinkan masuk ke Al Zaitun, terus gimana? Apakah cukup dengan email saja aku bisa sampai ke sana? Gitu loh mas ya. Banyak orang salah menilai aku. Ya. Dikirain aku ini orang yang ada di puncak kecukupan. Mau ini bisa, mau itu bisa. Enggak, kamu jangan salah. Tapi kan itu tidak harus aku declare. Enggak, aku bukan dalam taraf banyak ya. Jadi kamu kira aku ini orang yang serba kecukupan mau kemana saja bisa. Enggak begitu. Jadi misalkan aku mengajukan permohonan lewat email, terus Al Zaitun menyambutnya, iya monggo silakan. Terus ke sana mau jalan kaki gitu. Nggak sesederhana itu ya, nggak sesederhana itu ya. Oke, ini ya, ini dari unggahan kemarin ya. Unggahan kemarin tajuknya adalah Al Zaitun Avenue Shalom Aleichem, salah satu metode pembelajaran bahasa Ibrani ya. Dari sana ya, dari sana kita akan bahas yang kontra saja lah, yang pro kita lalui aja lah ya, gitu. Aku ucapkan terima kasih gitu. Terus apa lagi ya? Sebentar, aku harus memilih dan memilah ini ya. Ada yang bilang begini, ini dari Mas Joni Bakhtiar ya. Kalau yang masalah email tadi Mas siapa ya? Oh ini e-channel, kirim email dulu Gus, konfirmasi dulu. Sudah aku jelaskan seperti tadi ya, tidak sesederhana itu ya. Oke. Kemudian Kang Mas Joni Bakhtiar ya. Bukannya orang Islam tidak cerdas menyikapi tentang keanehan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun, tetapi apa benar orang Islam di masjid menyanyikan
lantunan lagu yang biasa digunakan di acara keagamaan orang Yahudi Nasrani. Kan itu bertentangan dan tidak seharusnya dicampur adukkan dengan lain kepercayaan agama lain. Oke. Aku jawab sekilas saja lah ya. Anda harus pastikan apakah tempat itu di masjid. Tuh. Sampean kan lihat lewat video. Pastikan dulu apakah tempat itu di masjid. Ya sudahlah, kita anggap benar sampean bilang di masjid. Oke ya, di masjid ya. Sekarang kau harus tahu sejak kapan lagu Evanus Shalom Aleichem itu ada. Sejak kapan lagu itu ada? Aku sudah ingatkan di video-video yang lalu, kita akan mendapatkan kesulitan tertentu ketika kita membicarakan sebuah tajuk, sebuah topik, sebuah polemik yang itu ambigu, antara itu budaya atau agama, antara itu teologis atau antropologis. Itu memang tidak gampang, itu ribet, sulit. Nah, sekarang kita akan memposisikan Evanus Shalom Aleichem itu bagian dari teologis atau antropologis. Ketika dia jelas teologis, enak bahasanya. Ketika dia jelas antropologis, enak bahasanya. Gampang, mudah. Tapi ketika satu tajuk, satu topik, satu problematika di dalamnya mengandung unsur antropologis dan teologis, itu sulit, Mas. Makanya aku tanya, kamu tahu sejak kapan lagu Evanus Shalom Aleichem itu ada? Kalau dia dinisbahkan kepada ritual agama Yahudi, maka dia harus ada sejak zaman Musa. Zaman Musa, kalau kita lihat dari Kanjeng Nabi Isa sampai ke Kanjeng Nabi Musa mundur ke belakang, itu sekitar 700 tahunan. Ini hitung-hitungan bahasa sejarah ya, bisa lebih bisa kurang, kalau ada sumber lain ya silahkan. Ya, itu sekitar 700, berarti 7 abad. Nah, 7 abad yang lalu itu ada nggak lagu itu? Ini juga kembali sejauh yang aku dapatkan data. Nanti kita akan ini uji data. Bisa saja dataku tidak valid, kalau kalian punya data lain monggo. Lagu Evanus Shalom Aleichem itu baru hadir, baru ada itu di abad ke-17 Masehi. Gitu loh. Ya. Yang 700 tadi kan itu sebelum Masehi. Ya. Pra Masehi, ini pasca Masehi. Terus apakah itu bisa dibilang ritual dari agama Yahudi? Karena Kanjeng Nabi Musa tidak mengajarkan itu. Kalau aku mengkelompokkan nih, itulah yang aku bilang kita sulit mendiskusikannya ketika agama dan budaya sudah jadi satu. Dia akan kita dudukkan sebagai masalah agama atau masalah budaya. Karena sejauh data yang aku dapatkan, kalau salah monggo silahkan di cross check ulang ya. Di cross check ulang. Itu hadirnya itu abad ke-17 lagu itu. Ya. Maka demikian aku menyimpulkan lagu Evanus Shalom Aleichem itu tidak bedanya lagu seperti kalau di tanah Jawa Tombo Ati. Tombo ati iku limo sawernane. Apakah lagu itu agama atau budaya? Silakan kamu nilai sendiri. Kalau itu dikatakan agama, ternyata tidak semua orang Islam di kolong langit di atas bumi ini menyanyikan lagu itu. Maka itu budaya. Budaya pun tidak semua di Indonesia. Dia terkonstrain dalam perspektif alkulturasi Jawa. Jawa pun sekarang karena sudah ada perubahan, tidak semua masjid menyanyikan itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu ansik budaya. Karena di dalamnya ada nilai-nilai pesan religiusitas. Jadi ribet memang. Seperti yang aku katakan awal-awal sebelum bahas ini kan. Ketika agama dan budaya itu terjadi sinkritisme, itu agak sulit kita membahasnya. Dan Evanus Shalom Aleichem itu kalau dia benar ya, jika maka ya,
Di abad ke-17 baru lagu itu ada, berarti itu sebetulnya bukan bagian dari agama Yahudi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Itu adalah kreativitas orang-orang Yahudi mengubah lagu itu dinyanyikan oleh mereka. Itu namanya bukan ansik, bisa dinisbahkan kepada syariat yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Musa. Ya, paham di situ? Ya, oke. Terus kamu bilang itu digunakan dalam keagamaan orang Yahudi Nasrani. Antara Yahudi Nasrani ini juga terjadi permasalahan, Mas. Orang Yahudi itu bisa kamu lihat di penjelasannya Bunda Etika yang aku unggah kemarin. Ya, orang Yahudi itu sebetulnya nggak begitu saja boleh. Mereka keberatan ketika lagu itu ya dibawakan oleh Nasrani, dinyanyikan dalam gereja. Karena apa? Konsep teos mereka tidak sama. Itu loh. Ya, kalau Yahudi dengan Islam itu teosnya sama, menyembah personal yang sama, cuman kita menyebutnya alif lam lam ha, saudara tua Yahudi kita menyebutnya YHWH. Ya. Jadi mereka nggak, sebetulnya kalau bisa dilarang, jangan, ini lagu kami, kenapa kamu bawa-bawa? Gitu loh, ya. Jadi jangan gampang ya disimpulkan itu mencampur adukan atau enggak seperti itu. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Nah, sekarang kita menukik ke masalah intinya ya. Kalau itu aku anggap bunga rampai lah ya. Sekarang begini. Kita bicara data. Aku punya jejak digital. Ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Khalifi Pradipta Hakim ini sebetulnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam kebodohannya menyalahkan Az-Zaitun. Ya, aku kan sudah bilang, jangan sampai karena kebodohan kita menyalahkan orang lain yang dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang kita lakukan. Disinilah perlunya edukasi, disinilah perlunya kita belajar. Nah ini ya Al-Khalifi Pradipta Hakim melakukan itu terhadap personalku. Gitu loh. Kan aku sudah bilang, seharusnya yang bertarung itu argumennya, bukan menyerang secara sentimen. Ya. Kalau argumen itu kerangka berpikirnya, kalau sentimen itu ke pribadi. Orang yang menyerang pribadi menggunakan sentimen itu biasanya orang yang otaknya itu terbatas ya, setengah tiang lah. Dia nggak punya argumen maka dia menyerang secara sentimen. Atau dia memang goblok. Kemungkinannya dua itu. Kalau dia otaknya full tiang, tidak setengah tiang, dan dia pintar, dia menyerangnya secara argumen bukan sentimen. Aku kan sudah bilang, aku membahas Az-Zaitun itu secara akademik. Yang salah ya aku salahkan, yang benar ya aku benarkan. Lihat semua bahasanku tentang Az-Zaitun. Aku sudah bilang, ketika wanita bercampur dan di depan, aku belum menemukan argumentasi dalilnya itu seperti apa. Maka untuk saat ini aku itu tolak. Tapi kalau misalkan nanti aku menemukan dalil dan itu bisa membenarkan, ya aku bilang benar. Jadi tidak semua aku benarkan, tidak semua aku salahkan, tidak. Berpikir akademis tidak begitu. Gitu ya. Nah, aku nggak tahu ini ya. Si Al-Khalifi Pradipta Hakim, apakah yang membuat dia membuat komentar seperti ini? Bisa jadi dia tidak setuju tentang penjelasanku terhadap Az-Zaitun, atau memang dia sudah ada karakter like and dislike terhadap aku, gitu ya. Oke, ini data ya, kita harus lihat data. Kalau nggak lihat data nggak bisa. Aku kan punya jejak digital nih. Kita berbicara jejak digital, ya. Nih lihat nih, sebentar. Ya,
Itu ditonton di sini ya. Lihat ini. Kalian ini jejak digital ya. Ini ditonton harus yang tajuknya itu Azaitun Avenue Shalom Aleichem, salah satu metode pembelajaran bahasa Ibrani ya. Jejak digitalnya mana? Jejak digitalnya ya. Sorry. Nih. Sebentar lagi iklan ya. Ini ya. Itu jejak digitalnya. Lihat aku berpakaian. Lihat ya. Lihat cara aku berpakaian. Jejak digitalnya itu ya. Tuh. Oke, kita lihat komennya. Lihat tuh. Ya. Al-Khalifi Pradipta Hakim. Ya, bentuk Dajjal berkedok Islam loh ya. Berikutnya Al-Khalifi Pradipta Hakim. Kalau layak dipanggil Gus, setidaknya pakaian-pakaian yang menutupi aurat Gus Subandi sesat tuh ya. Kamu bisa lihat di sini. Sekarang ini yang kita diskusikan ini. Karena dia bilang kan Dajjal dan sesat dari sudut cara berpakaian. Ya, lihat ini kembali. Ya. Menutup aurat. Kalau layak dipanggil Gus, setidaknya pakai pakaian yang menutupi aurat. Gus Subandi sesat. Di atasnya bentuk Dajjal berkedok Islam loh. Dan itu dari Al-Khalifi Pradipta Hakim, dan ini Al-Khalifi Pradipta Hakim. Jelas ya? Oke, ini datanya ya. Ini apa namanya? Rekod itu apa namanya? Ini apa? Data digital, jejak digitalnya ini ya. Perhatikan tubuhku, perhatikan pakaian yang aku pakai. Karena itu nanti akan menjadi dalil kita untuk menyelesaikan semua ini. Sudah ya? Oke. Aduh. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya dia menyanggah aku dengan argumen, bukan dengan sentimen seperti itu, mengatakan bahwa Gus seperti itu bentuknya Dajjal ya, berkedok Islam. Jadi itu yang pertama, yang kedua sesat. Kenapa ya? Kalau layak dipanggil Gus, setidaknya pakai pakaian yang menutupi aurat. Pertanyaan gue, apakah pakaian gue tidak menutupi aurat? Lihat videonya, itu jejak digitalnya. Yang kedua, kamu ngetikah di mana batas-batas aurat di dalam Islam? Ya, kajian kita di sana. Ya, kan seperti yang aku bilang, janganlah kebodohanmu, kegoblokanmu itu menjadi engkau gampang memberikan stempel kepada saudara-saudaramu ya, yang kamu anggap salah karena kamu goblok. Kamu tidak tahu. Seharusnya kamu belajar dulu. Aurat itu apa? Batas-batas aurat itu mana saja? Apakah dalam video itu aku melanggar syariat Islam? Gitu loh. Ya. Oke. Aku jelaskan satu persatu. Ini bukan hanya untuk si Al-Khalifi ini ya. Untuk semuanya. Memang secara khusus ke dia, tapi secara umum untuk kalian semuanya. Ya. Nih, aku bacakan tentang aurat laki-laki ya. Secara lugotan itu bahasa ya.
Aurat adalah setiap yang dirasakan buruk, tidak pantas untuk dilihat. Secara lugotan begitu. Ya, lengkapnya begini. Setiap yang dirasa buruk jika ditampakkan atau tidak pantas dilihat, ya, itu namanya aurat. Ya, kalau etimologinya itu ya dari alwar yang artinya cacat. Ya, cacat artinya, ya. Jadi setiap yang ditutupi oleh manusia, kenapa kok harus ditutupi? Karena malu. Malu bila aurat itu terlihat. Udah ya. Itu tinjauan dari lugotan. Sekarang tinjauan secara syariat. Jadi ada tinjauan etimologi lugotan, ada tinjauan terminologi syariat. Ya. Gue sebetulnya bahas fikih gini males. Tapi ya supaya memberikan, kasihan dia ya. Kasihan. Apa yang dia nggak setuju, terus dia stempel dajjal, berkedok Islam, dia stempel sesat, padahal dia sendiri yang goblok, kan kasihan. Jadi aku mengatakan ini dalam wujud kasihan supaya dia tidak mengulangi hal seperti itu. Gitu. Ya. Kan sudah aku ingatkan sejak awal-awal, tolong jangan gampang menstempel gini-gini, pelajari dulu. Jangan karena kegoblokanmu orang lain kamu stempel dajjal, sesat. Ya. Oke. Sekarang terminologi atau secara syariat. Kalau tadi kan etimologi. Jadi aurat itu bagian tubuh manusia yang harus ditutup dan diharamkan membukanya, melihat atau menyentuhnya. Aku ulangi. Aurat itu diartikan bagian tubuh ya, fisik nih ya, dari manusia yang harus ditutupi karena diharamkan membukanya, melihatnya atau menyentuhnya. Itu aurat. Makanya aku tanya tadi, lu tahu nggak apa itu aurat? Nah, sekarang tinjauannya sudah aku jelaskan baik menurut lugotan dan menurut syariat atau bahasa kerennya kalau di kampus, baik menurut etimologi maupun terminologi. Aurat itu seperti itu. Ya. Aku bacakan, aku ulangi supaya lebih paham kalian. Kita lihat etimologinya ya. Setiap yang dirasakan buruk jika ditampakkan, itu ya. Sedangkan aurat itu berasal dari kata al-awr ya, yang artinya cacat. Buruk setiap yang ditutupi oleh manusia dan didorong oleh rasa malu. Kalau nampak itu kita malu, gitu. Makanya ditutupi. Sekarang secara syariat atau terminologi, aurat diartikan bagian tubuh manusia yang harus ditutup dan diharamkan. Nah, ini sudah ada hukum dia. Ya. Sudah ada hukum, diharamkan membukanya, melihatnya atau menyentuhnya. Clear ya? Itu tinjauan secara etimologi dan terminologi. Sekarang kita masuk ke Qur'aninya. Kita bisa buka Quran surat 24 ayat yang ke-30 atau surat An-Nur ya, bukan Al-Nur ya, tapi An-Nur. Ya, bukan Al-Zaitun ya, tapi Az-Zaitun. Ya. Begini katakannya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur 24 ayat yang ke-30. Nanti kalau kamu lihat ayat yang 31 itu tentang wanita. Seperti aku bilang, dalam Islam itu ada domain tertentu wanita dan laki-laki itu equal, tapi ada domain tertentu dia dibuat tidak equal. Nah, dalam tinjauan fikih dia tidak equal. Nanti batas-batas aurat perempuan itu beda lagi. Makanya nanti tentang perempuan itu ada di ayat berikutnya, ayat 31-nya. Ya. Sementara ini kita fokus ke gue nih, laki-laki. Jadi kita yang laki-laki aja kita diskusikan. Yang perempuan nanti kalau ada waktu bolehlah ya. Tapi kita fokus ke laki-laki dulu.
ya. Dalil Al-Qur'annya sudah, sekarang dalil hadis, ya. Ini dari Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, ya. Laki-laki tidak diperbolehkan memandang kepada aurat laki-laki lain, dan perempuan pun tidak diperbolehkan memandang kepada aurat perempuan lain. Laki-laki juga tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan perempuan tidak diperbolehkan bersatu dan bersentuhan dengan perempuan lain dalam satu pakaian. Itu yang disampaikan via Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Kita kan biasanya kan, oh kalau laki-laki lihat punya laki-laki boleh, ternyata tidak boleh. Jadi mandi bareng, meskipun itu sama-sama laki-laki, tidak boleh. Selama ini kan publik kan menganggapnya, oh kalau sama laki-laki boleh mandi bareng, tapi kalau sama perempuan, laki perempuan tidak boleh, kan begitu. Ternyata enggak, dalam hadis ini sesama laki-laki dan sesama perempuan pun saling melihat aurat itu tidak boleh. Ya, oke, itu tinjauan hadisnya, melengkapi tinjauan Qur'aninya tadi sudah ya. Nah sekarang kita mau cari tahu di mana batas aurat laki-laki. Ya, itu bisa kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi hadis riwayat Ahmad. Batasan aurat laki-laki. Ini sebetulnya sudah aku pernah sampaikan, tapi dia tidak kajian khusus seperti ini. Dia tersisip di kajian-kajian lainnya. Ya. Dengar. Kanjeng Nabi ngendikan. Ngendikan itu bahasa halusnya Jawa. Jawa itu bahasanya punya strata. Ngendikan itu berucap, berkata. Kanjeng Nabi berkata. Kanjeng Nabi ngendikan. Karena Nabi itu adalah pribadi yang harus kita muliakan sebagai sosok yang mengguiding kita sampai kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Maka dia harus diposisikan secara terhormat. Jadi Kanjeng Nabi ngendikan. Ya. Ngendikan itu berucap, berkata, tapi kalau dalam sastra Jawa itu yang halus gitu. Ya, apa yang disampaikan ya? Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Ngerti? Karena antara pusar sampai lutut aurat. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Aku bilang tadi kita bicara by data. Silahkan cek di videoku yang kemarin itu supaya si Al-Kahfi ini gobloknya itu bertepi. Jangan bodoh dipelihara. Ya, karena ketidaksenangan dia ditambah dengan kebodohan, langsung Gus Beti sesat. Gus Beti dajjal berkedok Islam. Padahal yang goblok dia, dan itu jangan kalian contoh. Dia tidak tahu di mana batas aurat laki-laki. Dinyatakan lewat periwayatan Pak Ahmad, karena di antara pusar sampai lutut, pusar lutut adalah aurat. Nih jejak digitalnya antara pusar sampai lutut tertutup enggak? Tuh. Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang aku tahu itu melanggar, ya. Maka sejauh mungkin itu aku akan hindari. Syuting ini kan jarang seperti ini. Aku memang kemarin suruh gerah itu coba kamu ambil lebih luas lagi. Biasanya kan dekat seperti ini. Ya ini trial error aja. Nanti bagus yang mana yang kita pakai. Jadi dia landscape-nya lebih nampak luas. Biasanya kan ya seperti ini. Dan aku sudah mempertimbangkan semuanya. Jadi kalau lu bilang ya kalau layak dipanggil Gus, setidaknya pakai pakaian yang menutupi aurat. Gus Subandi sesat. Pertanyaan gue, lu tahu nggak apa itu aurat secara terminologi, secara etimologi? Yang kedua, bagian aurat itu untuk laki-laki batasnya mana-mana? Yang ketiga, apakah dalam video ini ada aurat dari Gus Beti yang tidak tertutupi berdasarkan hadis Pak Ahmad tadi yang mengatakan batasnya itu adalah dari pusat
sampai lutut. Kamu tahu nggak itu? Yang jelas kamu nggak tahu, kamu goblok. Kalau kamu tahu, kamu nggak mungkin komen seperti ini. Tapi ada kemungkinan karena kamu sudah like and dislike, pokoknya apa saja. Ketika Gus Betik membahas Al-Zaitun, langsung kamu kasih stempel sesat, kamu stempel dajjal, berkedok Islam. Jangan, karena apa? Aku ngeman itu aku sayang sama kamu. Ya. Jangan sampai ya kita mendiskreditkan orang lain. Ternyata orang lain itu tidak seperti yang kita sangkakan. Sangkaan kita itu hadir karena kebodohan kita. Coba. Ya, aku lanjutkan sedikit bagaimana pendapat para imam mazhab ini ya. Ini ada mazhab Hanafi, ya, ada mazhab Hambali, ya, ada mazhab Syafi'i, ya, ada mazhab Maliki, bertolak dari hadis tadi itu. Maka semuanya ini ya, redaksinya yang agak bingung, aku mazhab Hanafi, ya. Begini dia, apakah ini salah redaksionalnya atau gimana? Antara pusar dan lutut itu titik, gitu ya, itu mazhab Hanafi. Terus ada penjelasan ini yang agak membingungkan, anggota yang boleh dilihat juga boleh untuk disentuh. Nah, ini maksudnya gimana? Ini agak ribet aku melakukan mustolahnya ya. Tapi di antara mazhab Hambali clear. Lihat ini mazhab Hambali. Pusar dan lutut laki-laki ya bukanlah aurat. Nah, jadi pusar dan lutut laki-laki itu bukan aurat. Adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Nah, ini hati-hati bahasanya. Makanya aku yang mazhab Hanafi ini terus terang aku kurang begitu clear gitu ya. Harus hati-hati aku. Contohnya di mazhab Hambali kalau kita ambil pusar dan lutut, jadi pusar lutut itu bukan aurat. Ya, adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara keduanya. Di antara pusar dan lutut. Ya. Itu Hambali, ya. Sekarang Syafi'i. Sama nih, sama ini. Pusar dan lutut laki-laki bukanlah aurat. Adapun yang termasuk aurat adalah bagian tubuh di antara keduanya. Ya. Kemudian Maliki, ya. Ini Syafi'i ini yang kita pakai ya, Syafi'i. Maliki berpendapat yang masyhur mengatakan bahwa aurat sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Ya. Oleh karena itu paha itu di antara pusar dan lutut. Ya, yang tidak boleh dilihat itu termasuk aurat. Ya. Jelas ya? Oke, sekarang permasalahannya kita sudah jelas. Ini juga bahasa ini akan menentukan. Karena jelas imam mazhab itu yang dikatakan aurat itu antara pusar dan lutut. Pertanyaannya, lutut dan pusar itu termasuk aurat bukan? Nah, kan harus clear dulu. Ya. Kalaupun pusar dan lutut itu dianggap sebagai aurat, padahal tidak demikian katanya bapak-bapak pakar mazhab ini. Kalaupun ya, sudah kita bikin kalaupun lah, pusar dan lutut itu dimasukkan ke dalam aurat, lihat jejak digitalku itu. Apakah pusar dan lututku itu nampak? Itu kalaupun. Tapi jelas berdasarkan mazhab-mazhab dari apa yang aku bacakan tadi itu, pusar dan lutut itu batas. Sedangkan yang dimaksud aurat itu di antara pusar dan lutut. Artinya, kalaupun nampak pusarnya dan lututnya itu masih diperbolehkan. Karena yang disebut aurat bagi laki-laki itu antara pusar dan lutut. Tapi biasanya untuk sebuah kehati-hatian mereka tutup semua dari mulai pusar sampai ke lutut. Paham di sini? Ya? Paham? Ya? Jadi mau ambil sisi manapun monggo. Mau diperluas bahwa pusar dan lutut sudah dianggap sebagai aurat, monggo. Apakah jejak digital ini
tidak memenuhi kriteria yang disyariatkan, itu padahal sudah longgar. Taruhlah pusar dan lutut dianggap sebagai aurat. Padahal tidak demikian. Yang dianggap aurat itu antara pusar dan lutut. Lah kalau pusar dan lututnya aja nggak nampak, terus bagaimana mau dikatakan melanggar syariat? Itu loh. Ya. Nah, ini sebagai sebuah edukasi. Aku ndak ada masalah ya, ndak ada masalah ya. Maksudku begini, orang-orang ketika dia bermain dalam dunia sosial ya, yang namanya virtual itu, dia memang harus siap menerima baik itu pujian, baik itu celaan, itu memang harus siap. Jadi bagiku ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, pro dan kontra itu biasa saja. Cuman kan aku mengingatkan, kita ini orang Islam punya aturan main. Ya. Maukah kau tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Coba, kan sia-sia. Si Al-Kalibi, para diptakim, nggak ada untungnya mengatakan aku dajjal berkedok Islam. Nggak ada untungnya mengatakan sesat. Ruginya jelas. Karena apa yang dia katakan itu tidak benar. Dia mengatakan dalam kegoblokannya. Goblok yang tak bertepi. Dan aku sudah jelaskan secara fikih seperti tadi itu. Yang sebenarnya aku males bicara fikih. Tetapi sekali lagi aku katakan, meskipun yang kita bahas adalah komentar dari Al-Kalibi, tetapi ini berlaku untuk semuanya. Ya, aku menyerahkan semuanya pada Al-Kalibi. Kalau dia minta maaf, ya aku beri maaf. Kalau dia tidak minta maaf, apa yang harus dimaafkan? Ya, urusannya apa? Ya nanti aja di padang mahsyar. Karena aku perlu stressing point supaya di antara kita tidak gampang menyetempel orang begini begitu. Ya, sekali lagi aku bilang, kalau dia minta maaf, maka serta-merta aku pasti maafkan. Tapi kalau dia tidak minta maaf, ini berat loh ya. Dia tuju aku dajjal berkedok Islam. Yang kedua dia bilang sesat. Ya, maka sekali lagi, kalau dia minta maaf, tertulis di kolom komentar, aku maafkan. Tapi kalau dia tidak minta maaf, apa yang harus aku maafkan kalau dia tidak minta maaf? Supaya ini menjadi pembelajaran bagi dia. Juga bagi kalian yang lain. Ya. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari aku ya. Aku katakan kepada kalian semuanya ya. Orang-orang seperti aku itu memang harus siap. Ada pro kontra. Tetapi yang diharapkan sebetulnya pro kontra itu dalam tataran argumentasi ya. Ya. Jadi argumen bukan sentimen seperti ini. Gitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Apapun adanya ya seperti itu aku sudah sampaikan ya. Maka sekarang aku ingatkan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Islam, jaga sholatmu ya. Jadikan itu menjadi bingkai keindahan dalam hatimu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena mereka tetap aja saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Terima salam penyemangat dari aku untuk kita selalu belajar. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.